Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas komputasi teknik kimia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Amanda dengan NIM 2311 221044. Saya Dewi Safitri dengan NIM 23 11 22 10 33. Saya Siti Darliah dengan NIM 23 11 22 10 23. Saya Haliza dengan NIM 23 11 22 10 52. Saya Hafiz Ahmad Nuriski dengan NIM 23 11 22 10 42. Saya Daniel Supriyadi Panggabean dengan NIM 23 11 22 10 26. Saya Siti Aisyah dengan NIM 23 11 22 10 43. Saya Lutfi Aiman Hakim dengan NIM 23 11 22 10 29. Pertama-tama saya akan menjelaskan metode yang akan digunakan, salah satu metode yang akan digunakan pada program Skylab ini, yaitu metode bagi dua atau metode bisection. Bisection ini adalah metode bagi dua yang merupakan yang paling sederhana. Metode ini diawali dengan menebak dua nilai, yaitu XB dan XA, dengan anggapan bahwa nilai akar yang dicari itu berada di antara keduanya. Oleh karena itu, metode ini disebut sebagai metode pengurungan. Hasil akhir akar persamaan X merupakan fx mendekati 0. Oleh karena itu, tebakan dari kedua nilai yaitu XA dan XB akan benar berada di antara akar persamaan X apabila tanda pada daerah bawah akar fxb dan atas akar fxa itu mempunyai tanda yang berlawanan. Gambar 1.1 atau gambar ini, yaitu gambar letak akar, akan menggambarkan dasar dari cara kerja metode bagi dua, dengan asumsi bahwa akar yang akan dicari dengan menggunakan metode ini berada di antara nilai atas dan bawah. Apabila hal tersebut benar, maka fungsi fx yang dicari berada di antara nilai dari fungsi yang bertanda positif atau fxa dan yang bertanda negatifnya itu fxb. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jika fx itu fungsi fx merupakan fungsi yang real dan kontinu dan berada pada interval xb sampai dengan xa. Sedangkan bila fxb dan fxa itu merupakan fungsi yang mempunyai tanda berlawanan, maka bila dikalikan akan menghasilkan angka yang memiliki tanda negatif atau kurang dari 0. Apabila perkalian dari kedua fungsi dari tebakan awal tidak negatif, artinya posisi dari akar tidak berada di antara kedua tebakan tersebut, maka tebakan harus diulang sampai mendapatkan persamaan di atas. Jika dimasukkan pada program Skylab, itu menggunakan salah satu komen yaitu bernama while dengan menentukan kondisi tertentu. Lalu selanjutnya, nilai dari kedua tebakan tersebut itu dibagi dua dan nilainya disebut XC. Nah, XC ini akan menggantikan posisi nilai lama. Jika XC-nya berada pada sebelah kiri nilai akar, maka akan bisa disebut sebagai X aksen B atau menggantikan nilai XB. Lalu jika berada pada posisi XA atau sebelah kanan akar, maka nilai tersebut akan diubah menjadi X aksen A atau menggantikan nilai XA, dan seterusnya sehingga mendapatkan nilai fx yang mendekati 0 seperti pada gambar ini. Saya akan menjelaskan tentang metode Newton-Raphson yang digunakan. Salah satu metode terbuka yaitu metode Newton-Raphson. Pada mulanya, nilai xi awal akan diperkirakan, kemudian titik tersebut dipotong dengan kurva di titik A. Selanjutnya, garis singgung ditarik dari titik tersebut sehingga memotong sumbu X di titik xi plus 1. Yang ini. Garis singgung tersebut pada dasarnya merupakan tangen atau slope pada titik A atau xi fxi. Slope merupakan turunan pertama dari fxi, sehingga hubungan yang didapatkan adalah f aksen x sama dengan fxi per xi dikurang xi plus 1. Apabila persamaan 2.1 diatur ulang kembali, persamaan Newton-Raphson yang akan didapatkan adalah xi plus 1 sama dengan xi dikurang fxi per f aksen xi. Salah satu kelebihan dari metode Newton-Raphson ini yaitu mampu menuju titik akar dengan lebih cepat seandainya konvergen. Untuk kelemahannya pada metode Newton-Raphson ini yaitu memerlukan turunan pertama pada rumus penyelesaiannya.
persoalan dengan cara analitik dengan soal sebagai berikut. Dan diketahui suhu air 85 derajat Celcius dengan laju alir 3 kg per second, diameter dalam 10 cm dikonversi menjadi meter menjadi 0,1 meter dengan jari-jari 0,05 meter. Tebal pipa sama dengan 0,25 cm dikonversi menjadi meter menjadi 0,0025 meter. Panjang pipa sama dengan 4 meter. Konduktivitas termal pipa sama dengan 50 watt per meter Kelvin dan konduktivitas termal insulasi sama dengan 0,05 watt per meter Kelvin. Koefisien konveksi sama dengan 300 watt per meter persegi Kelvin untuk pipa dan koefisien konveksi insulasi sama dengan 150 watt per meter persegi Kelvin dengan delta T sama dengan 1 derajat Celcius. Kapasitas panas air sama dengan 4200 Joule per kilogram Kelvin dengan suhu luar pipa sama dengan 30 derajat Celcius. Dengan ditanyakan berapa tebal insulasi agar penurunan temperatur tidak lebih dari 1 derajat Celcius. Itu dengan langkah pertama dengan menghitung laju alir, yang dimana panas yang memungkinkan untuk dilepaskan atau diterima oleh air dalam sistem tersebut tanpa mempertimbangkan media perpindahan panas tersebut dengan menggunakan persamaan Q sama dengan M dikali CP dikali delta T, yang dimana Q merupakan laju alir perpindahan kalor, M laju alir air dalam sistem, CP sama dengan kapasitas panas, delta T sebagai perubahan temperatur. Maka Q sama dengan 3 dikali 4200 dikali 1. Mengapa delta T nya 1? Karena dalam persoalan tersebut diinginkan agar penurunan temperatur tidak lebih dari 1 derajat Celcius. Maka delta T sama dengan delta T maksimum sama dengan 1 derajat Celcius, sehingga diperoleh laju perpindahan kalor sebesar Q sama dengan 12.600 watt. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dengan metode analitik. Setelah menentukan nilai Q, untuk menentukan tebal insulasi yang dibutuhkan dapat ditentukan dengan persamaan laju perpindahan kalor dengan mempertimbangkan konveksi dan konduksi serta media perpindahannya. Karena dalam persoalan tersebut medianya adalah pipa, maka dapat diasumsikan bentuknya adalah silinder. Maka dari itu dapat digunakan persamaan Q sama dengan delta T per hambatan tetap, atau dapat diperoleh dari penurunan persamaan tersebut berupa Q sama dengan 2VL dikali TI dikurangi TS per ln R2 per R1 per K insulasi ditambah ln R1 per RI per K pipa ditambah 1 per R2 ditambah H, dimana TI ini adalah temperatur air masuk dan TS adalah temperatur di luar pipa. K insulasi ini adalah konduktivitas termal insulasi dan K pipa merupakan konduktivitas termal pipa. RI adalah jari-jari di dalam pipa. Kemudian untuk koefisien konveksinya itu diasumsikan sebagai koefisien konveksi dari insulasi atau H out. Kemudian untuk menyelesaikan tersebut juga harus diketahui terlebih dahulu R1-nya. Maka R1 adalah RI ditambah T pipa atau tebal pipa yaitu 0,05 ditambah 0,0025, itu diperoleh R1 sebesar 0,0525 meter. Kemudian untuk nilai R2-nya itu R2 sama dengan R1 ditambah T insulasi atau tebal insulasi. Maka dari itu untuk menentukan tebal insulasi itu harus diketahui terlebih dahulu R2-nya. Sehingga untuk menentukan nilai R2 ini dapat dilakukan dengan metode trial and error dengan menebak beberapa nilai R2 yang memungkinkan untuk memenuhi nilai Q yang sebelumnya telah diketahui atau telah dihitung, yaitu sebesar Q sama dengan 12.600. Setelah menebak atau dengan melakukan tebakan nilai R2
yaitu dengan R2-nya itu harus lebih dari R1. Kemudian nilai tersebut itu disubstitusikan kepada persamaan yang ini. Setelah itu barulah diketahui berapa R2-nya yang nilai Q-nya mendekati dengan 12.600. Berdasarkan beberapa percobaan, beberapa nilai R2 yang telah dilakukan, yaitu nilai R2 yang memungkinkannya itu diperoleh sebesar 0,05279 dengan nilai Q yang diperoleh itu sebesar 12.627,4 watt. Nilai Q tersebut cukup mendekati pada nilai Q yang sebelumnya yaitu 12.600. Maka dari itu, diperolehlah atau dipilihlah R2-nya itu sebesar 0,05279. Selanjutnya itu menentukan tebal insulasi dengan mensubstitusikan nilai R2 pada persamaan R2 sama dengan R1 ditambah tebal insulasi. Maka tebal insulasinya itu R2 dikurangi R1, yaitu 0,05279 dikurangi 0,0525. Diperolehlah tebal insulasi sebesar 0,00029 meter. Maka dapat disimpulkan bahwa tebal insulasi yang diperlukan agar temperatur tidak turun melebihi 1 derajat Celcius adalah 0,0029 meter. Sekian penjelasan mengenai penyelesaian persoalan dengan metode analitik. Metode bisection. Yang pertama itu flowchart, dimulai dengan start. Kemudian dilanjut dengan menginput data TI, M, DI, RI, T pipa, L, K pipa, K insulasi, HI, HO, delta max, CP, dan TS. Kemudian dilanjutkan dengan proses menggunakan rumus-rumus yang digunakan seperti Q M CP kali delta T dan R sama dengan R0 tambah T pipa, atau rumus yang digunakan seperti berikut. Kemudian dilanjutkan dengan decision while, yaitu F1 dikali F2 lebih besar sama dengan 0. Kemudian menginput R1 sebagai batas bawah dan R2 sebagai batas atas. Dilanjutkan dengan proses dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Jika proses tidak sesuai, maka kembali ke simbol decision while. Namun jika proses sesuai, maka proses akan dilanjutkan. Kemudian dilakukan dengan menginput toleransi. Kemudian proses E sama dengan 1 dan ITE sama dengan 1. Kemudian terdapat kembali decision while, yaitu E lebih besar dari toleransi. Dilanjutkan dengan proses dengan rumus sebagai berikut. Kemudian terdapat decision if atau perbandingan dari hasil. Dilanjutkan dengan output data atau hasil yang diinginkan seperti R3, iterasi, F3, error, dan T insulasi. Dan yang terakhir, ditutup dengan N atau selesai. Wassalamualaikum. Saya akan menjelaskan flowchart dan sign notes dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Pada flowchart, yang pertama itu dimulai dengan start, setelah itu dimasukkan atau diinput data yang diketahui, lalu masukkan fungsi awal. Setelah itu dimasukkan fungsi yang sudah diturunkan dan dimasukkan nilai yang ingin diketahui. Nilai yang ingin diketahui di sini itu ada tebal insulasi. Lalu pada flowchart diakhiri dengan N. Pada sign note pun sama seperti flowchart tadi, dimasukkan data yang telah diketahui. Setelah itu dimasukkan fungsi awal, serta dimasukkan nilai toleransi, error, dan ITE. Setelah itu dimasukkan rumus fungsi yang sudah diturunkan dan dimasukkan nilai yang ingin kita ketahui, yaitu tebal insulasi dengan rumus pemrograman sama seperti pada flowchart tadi. Di sini kami akan menjelaskan interpretasi hasil yang kami dapatkan dari menggunakan program Scilab dengan metode dissection dan juga Newton-Raphson.
Pada Newton-Raphson didapatkan tebal insulasi sebesar 0,0001 meter, sedangkan pada bisection didapatkan tebal insulasi sebesar 0,0001 meter. Kedua metode ini berhasil menentukan akar fungsi dengan tingkat akurasi yang baik. Pada metode bisection, memberikan hasil yang stabil karena metode ini menyempitkan interval sehingga menemukan akar dalam toleransi tertentu. Sedangkan pada Newton-Raphson, bergantung pada turunan fungsi dan nilai awal karena sifat fungsi mendukung metode ini. Dari metode bisection dan metode Newton-Raphson ini memiliki keterbatasan pada penggunaan dari masing-masing metode. Pada metode bisection membutuhkan interval awal dan kurang sesuai untuk beberapa jenis fungsi. Jika interval tidak diketahui dan fungsi memiliki akar ganda, maka metode ini tidak dapat digunakan. Pada metode Newton-Raphson bergantung pada turunan fungsi. Jika turunan sulit dihitung atau bernilai 0, maka metode ini tidak dapat digunakan. Kemudian, pada perhitungan metode analitik, hasil yang didapatkan sebesar 0,00029 meter. Dari hasil analitik, ini berbeda dengan metode numerik, metode bisection, dan Newton-Raphson. Hal ini terjadi karena metode analitik tidak melibatkan parameter seperti toleransi dan error. Dan juga hasil pada metode numerik dianggap cukup valid untuk aplikasi yang praktis. Sekian pemaparan dari kelompok 3 mengenai penyelesaian soal menggunakan program Skylab dengan metode Newton-Raphson, bisection, dan analitik. Wassalamualaikum